Tes psikologi menjadi kewajiban bagi semua pemohon surat izin mengemudi atau SIM. Apa urgensi tes psikologi dalam pembuatan SIM dan apakah ini akan menjamin bahwa pemilik SIM lebih baik dalam berkendara secara psikologis? Untuk membahasnya sudah bersama kami, Edo Rusianto, Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan Jakar Aman. Dan kami masih berusaha untuk mengundang Korlantas Polri untuk bergabung dalam pembahasan kali ini. Pak Edo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Marvin. Ini inisiatif sudah diberlakukan ataupun sudah mulai digencarkan sejak akhir 2019. Sejauh ini kalau Anda melihat sebenarnya dengan adanya tes psikologi ini, apakah ini bisa menjamin kemudian untuk bisa menciptakan keselamatan lalu lintas yang lebih baik? Iya, amanat undang-undang sih bilang kita itu wujud kompetensi berkendara dalam bentuk negara kasih SIM ya. Faktanya di jalan raya ya bisa kita lihat mereka yang punya SIM belum tentu jaminan untuk tidak berperilaku sembrono, tidak tertib, tidak bertanggung jawab. Artinya mereka tetap saja kok melakukan penyelewengan, pelanggaran lah ya. Pelanggaran. Sampai-sampai kita ada bercandaan, jangan-jangan SIM-nya nembak gitu kan. Kata-kata di masyarakat, kata-kata SIM nembak itu sebenarnya sebuah katakanlah kritik kepada semua pihak ya, baik yang menerima maupun yang memberi gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah punya SIM itu bisa menjamin mengurangi kecelakaan, bisa menekan, ya itu harapannya seperti itu. Betul, nanti kita bisa lihat bagaimana fakta data yang ada ya. Tapi yang menarik adalah seperti apa sih masyarakat melihat SIM? Mungkin diawali dari situ dulu ya. Temuan kami di lapangan, masyarakat kan melihat SIM sebagai kewajiban. Betul. Nah ini yang kita mau coba geser, itu tidak hanya kewajiban. Harusnya surat izin mengemudi itu ya kebutuhan kita sebagai jaminan kita turun ke jalan raya, memiliki perilaku yang bertanggung jawab, mampu mengendalikan diri, menjaga konsentrasi. Ini kan bagian dari bagaimana kita pinginnya jalan raya itu menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, dan selamat. Jadi pertanyaan awalnya kita buka, mestinya SIM itu kebutuhan mas, gitu kan. Bahwasanya dalam SIM nanti ada tes kesehatan ada tes kesehatan rohani juga. Betul, dan tes psikologi ini bagian dari, yang kami tahu itu bagian dari tes kesehatan rohani. Nah kemudian ada tes praktik, ya kan, ada tes teori. Nah ini tiga hal ini tentunya buat kita di masyarakat, buat kita pengendara itu mesti bagian dari. Kalau dia jadi kebutuhan, dia akan mengupgrade terus, mas. Dengan membaca, belajar, melihat, jangan sampai ada anekdot gitu ya, nggak pernah belajar, tahu-tahu ujian gitu kan. Sehingga yang muncul di masyarakat, maaf gitu ya, ada yang menilai soalnya disusah-susahin gitu kan. Padahal belum tentu seperti itu. Belum tentu, kenapa? Karena mungkin dia, ya kalau anekdot tadi, nggak belajar, tahu-tahu ujian. Nah ini. Nah, maka kalau pendekatannya adalah SIM dengan pandangan sebagai sebuah kebutuhan, saya yakin para pengguna jalan, khususnya pengendara, dia mau mengupgrade gitu loh. Bahwasanya fakta data yang kita sempat diskusikan tadi, 5 tahun terakhir di catatan kepolisian yang kami kutip, 2014 sampai 2018, itu hampir 59% pengendara atau pelaku kecelakaan tidak memiliki SIM. Oke, itu satu fakta berarti ya dari yang tidak memiliki SIM ini. Tapi tapi saya coba gali menjadi dua fokus tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Berarti satu memang dari sisi pengendara, jadi ada temuan 59%. Kedua dari sisi polisi juga ataupun dari pihak aparat juga memberikan itu. Nah kalau kita bicara mengenai dari yang pihak kepolisian yang sudah ada tentunya berdasarkan undang-undang di tahun 2012 atau 2009 begitu kemudian berlanjut sampai dengan saat ini. Dengan adanya tes psikologi yang sudah dilakukan sejauh ini dari bulan Desember sampai dengan saat ini di beberapa daerah, itu apakah sudah cukup untuk bisa menekan bagi para pengendara yang memiliki SIM tentunya untuk menekan dan sadar berkendara yang lebih baik, lebih kondusif di jalanan? Ya, kami percaya itu bisa menekan. Karena itu kan goalnya dari tes psikologi atau kesehatan rohani kan memunculkan, mewujudkan perilaku yang bertanggung jawab. Betul. Dia mampu menjaga konsentrasi, dia mampu katakanlah bertindak itu tidak sembrono, diharapkan tidak mudah terprovokasi. Karena di jalan raya itu banyak provokasi membuat kita emosi gitu kan. Ya benar. Misalnya
gara-gara didahului, suara klakson yang berlebih, belum lagi kalau pengendara yang kena cahaya langsung, kena panas, polusi, itu mudah sekali terprovokasi. Nah, tes psikologi diharapkan mampu meningkatkan kesehatan rohani orang atau pengendara atau pemilik SIM, sehingga dia bisa mereduksi potensi terprovokasi atau emosinya meledak-ledak sehingga tidak terkendali. Karena umumnya ketika orang terprovokasi emosinya, dia konsentrasinya terganggu. Nah, ketika konsentrasi terganggu, kemampuan untuk mengendalikan kendaraan, mengantisipasi situasi itu tereduksi juga menjadi rendah. Nah, ketika ini semakin rendah, peluang kecelakaan semakin besar. Itu secara teori, tapi faktanya juga demikian. Bayangkan kalau kita tiba-tiba amarahnya meledak-ledak. Nah, ketika amarah meledak gitu kan, kemampuan mengendalikan kendaraan, mengantisipasi situasi ini menjadi berkurang. Bagaimana dia harus memutuskan ini menambah kecepatan, mengurangi kecepatan. Fokusnya jadi ini terganggu ya. Jadi saya setuju bahwasanya kemampuan seseorang mengendalikan dirinya bisa mengurangi potensi kecelakaan. Tinggal nanti pertanyaan lanjutannya seperti apa? Tadi sempat disinggung ya, apakah itu ada biaya tersendiri atau apa gitu kan? Betul. Karena temuan kami di lapangan juga masyarakat itu kenapa sih belum punya SIM gitu kan? Tadi kan kalau kita kutip datanya Korlantas, 59% pelaku kecelakaan lalu lintas jalan tidak memiliki SIM atau tanpa SIM. Betul. Tanpa SIM itu mungkin maknanya bisa tidak punya SIM atau tidak bawa SIM. Oke lah, kita menganggap tanpa SIM itu tidak punya SIM. Loh, pertanyaan lanjutannya, kenapa orang tidak punya SIM misalnya? Apakah atau mahal begitu harganya? Nah, pandangan di publik ada dua. Pertama, biaya ya kan. Alasan yang paling atas itu, kenapa sih nggak punya SIM? Nggak ada biaya gitu. Loh, kenapa nggak ada biaya? Mahal loh. Kenapa mahal? Nah, ini kan pertanyaan lanjutannya terus. Padahal kalau tarif resminya kan tidak besar kalau dalam pandangan masyarakat secara umum ya. Misalnya untuk SIM C atau SIM A itu rata-rata harusnya bisa terjangkau ya kan. Harganya tidak kurang di bawah 200.000 kan itu untuk yang resmi ya. Tapi kan di masyarakat sering muncul biayanya kok kayaknya mahal. Nah, ini di sinilah kalau tadi Mas Marvin bilang, dua pihak memang harus saling terus berbenah kalau bicara SIM ya kan, kalau dalam konteks tadi ya kan, supaya sering muncul di masyarakat anekdot bikin SIM tuh jangan SIM salabim langsung jadi gitu kan. Karena amanat undang-undang bilang SIM itu kompetensi seseorang untuk bisa mengendarai kendaraan di jalan raya. Artinya kalau kompetensi itu dia sudah pegang dengan cara yang benar, mudah-mudahan mewujudkan perilaku pengemudi yang bertanggung jawab tadi, jangan SIM salabim tadi gitu. Oke, Pak Edo, tapi tadi kemudian Anda mengatakan 59% dari jumlah kecelakaan adalah orang yang tidak memiliki SIM. Tapi kalau misalkan kita bicara soal antisipasinya, ketika misalkan tidak ditarik biaya, baik itu pembuatan SIM atau mungkin juga mengenai tes psikologi, apakah itu akan ada kesadaran dari masyarakat untuk membuat SIM itu sendiri? Wah, nggak juga kayaknya, nggak yakin saya. Karena sebetulnya biaya yang sudah ada itu cukup ya. Cukuplah membuat kita mempunyai tanggung jawab kan. Untuk hal ini menurut saya justru yang harus ditekankan ada dua juga sebenarnya. Bagaimana kita mengajak publik masyarakat yang nanti akan menerima kompetensi atau wujud sertifikasi kompetensi dari pemerintah itu atau dari negara dalam bentuk SIM, itu yuk kita terus belajar juga mengupgrade diri. Jangan sampai ketika masuk ke ruang belum tes praktek, belum tes psikologi, baru tes tertulis misalnya kan, merasa itu susah, sulit gitu. Padahal belum tentu juga sulit gitu kan. Kalau misalnya ternyata terkait dengan pemahaman umum tentang aturan, katakanlah ya, rambu-rambu lalu lintas, itu kan bisa dipelajari di banyak, apalagi era sekarang kan kita bisa belajar, informasi mudah gitu. Apalagi pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas seperti hak utama, apa sih hak utama gitu kan, itu juga ada. Dan di sisi masyarakatnya, mari kita upgrade terus untuk melakukan kalau saya mau mendapatkan SIM, kesadaran. Sehingga di negara maju, lisensi itu kan sesuatu yang tanda petik sakral gitu kan. Ketika dia khawatir ini dicabut, karena begitu ini dicabut, lisensi dia untuk berkendara sudah tidak ada. Dan dia bakal kena sanksi yang cukup
berat. Oke. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Oke, itu untuk di luar negeri seperti itu contohnya ya, kesadaran masih ada. Tapi kalau untuk Indonesia, kemudian sekarang proses ditambah, kemudian kesadaran pun juga diminta untuk masyarakat untuk bisa semakin tinggi. Kalau bentuk jemput bola dari pihak kepolisian untuk bisa mensosialisasikan bahwa ini loh kewajiban Anda, nggak susah kok, itu harus seperti apa? Ya, tadi setuju Mas. Jadi yang pertama kan tadi sisi masyarakatnya kan. Nah, kami juga ingin sisi sebelah dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian. Saya setuju dia ada peran untuk melakukan sosialisasi dan edukasi betul. Tapi di sisi yang lain juga harus meningkatkan citranya atau wujudnya supaya jangan ada lagi anekdot simsalabim, jangan sampai juga masyarakat katakanlah mahal misalnya. Contohnya dari sisi biaya. Yuk kita juga berbenah menjelaskan kepada publik secara masif bahwasanya biaya SIM secara resmi itu seperti ini. Dan perilaku kami adalah kami terbuka, transparan, kredibel untuk membantu publik agar mampu memiliki kompetensi dengan cara ini. Setuju Mas? Sosialisasi secara gencar, secara masif kepada publik bahwasanya biaya itu sebesar ini, tesnya itu seperti ini, itu terus disampaikan sehingga ketika yang publiknya sudah mau belajar, ketika penerbit SIM-nya polisi juga melakukan ini, sehingga terjadi titik keseimbangan yang kita harapkan, kesadaran tadi bahwasanya tanpa lisensi jangan turun ke jalan karena berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lintas yang di Indonesia hampir tiap hari rata-rata, seingat saya 80-an orang harus meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Paling besar daerah mana itu? Seingat saya Jawa masih termasuk besar, kalau diurutkan Jawa Timur provinsi dengan sekitar kurang lebih seingat saya 15 orang setiap hari. Jawa Timur, oke. Jawa Timur. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat itu antara 2 dan 3. Seingat saya yang kedua itu 13 orang setiap hari meninggal di jalan raya. Yang ketiga 11 orang setiap hari meninggal di jalan raya. Artinya masih sangat serius masalah ini gitu. Nah, salah satu pemicu atau pencegahnya kita harapkan dengan memiliki SIM dengan cara prosedur yang benar bisa mereduksi potensi ini. Dan sosialisasi yang tepat juga ya. Diharapkan juga kalau dikatakan tadi Jawa Tengah memang termasuk yang tinggi, tapi hari ini dikatakan hari ini sudah mulai diberlakukan. Semoga membentar reduksi, sebenarnya juga sudah mulai masuk masa mudik juga beberapa bulan kemudian. Semoga memang bisa terbukti menekan angka kecelakaan ya. Baik, terima kasih Pak Edo. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Metro Pagi. Sama-sama. Baik, kami akan kembali usai jeda pemirsa dengan informasi lain untuk Anda.